subscribe ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan setelah kalian melakukan apapun, biar kita semua terhindar dari virus yang sedang booming ini. Gitu, mari kita lanjutkan. Hari ini kita membahas tentang program linier. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas pada program linier ini, yaitu yang pertama adalah model matematika, yang kedua adalah penyelesaian program linier. Nah, langsung saja. Untuk itu, apakah program linier itu? Program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya berbentuk pertidaksamaan linier. Makanya kemarin kita bahas dulu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada program linier, beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada model matematika, yang kedua ada menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang ketiga ada menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian, yang keempat ada menentukan nilai optimum. Nah, ada beberapa manfaat yang kita pelajari dari program linier ini, yaitu yang pertama dalam pembangunan perumahan atau apartemen. Yang kedua adalah pemakaian obat-obatan. Yang ketiga adalah pembagian lahar parkir. Yang keempat ada penggunaan kain pada tukang jahit gitu dan lain sebagainya. Nah, secara umum pada program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, biasanya berbentuk model matematika. Yang ketiga ada fungsi objektif, adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Tahukah kamu apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dan dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, contohnya di sini, luas lapangan parkir adalah 400 meter persegi. Luas rata-rata satu mobil dan satu bus masing-masing 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Lapangan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Biaya parkir mobil 2.000 per jam dan bus 5.000 per jam. Buatlah model matematikanya agar hasilnya maksimum jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita misalkan dulu untuk jenis kendaraannya, yaitu ada mobil dan bus. Mobil kita misalkan dengan X dan bus kita misalkan dengan Y. Setelah itu buatlah tabel untuk menuliskan apa yang diketahui dalam soal dan memudahkan dalam membuat model matematika. Nah, di sini ada tabel jenis kendaraan, yaitu ada mobil dan bus. Lalu ada luas, yaitu luas mobil yang diperlukan mobil itu adalah 8. Dan untuk bus itu adalah 24 meter persegi. Selanjutnya ada banyak kendaraan dan yang terakhir adalah biaya, yaitu biaya parkir ya di sini. Pada soal diketahui lahan parkir. Nah, lahan parkir itu memuat 20 kendaraan.
Nah, memuat 20 kendaraan. Jadi X, Y 20 kendaraan maksimalnya. Terus untuk luasnya, untuk mobil itu tadi 8 dan bus itu adalah 24 meter persegi. Nah, untuk ketersediaannya untuk lahan itu maksimal adalah 400 meter persegi. Nah, lahan parkirnya adalah 400 meter persegi dan tandanya adalah kurang dari. Kenapa? Karena lahannya itu tidak mungkin lebih dari 400 kan? Karena di sini sudah ditetapkan 400, berarti kan nggak mungkin lebih dari 400. Nah, makanya di sini kita tandai kurang dari. Setelah itu, banyak kendaraan yang ada di sana paling banyak adalah 20. Paling banyak 20, berarti mungkin nggak lebih dari 20. Tidak mungkin ya, maka di sini juga tandanya kurang dari sama dengan. Terus untuk biaya parkir mobil, nah parkir mobil itu adalah 2.000 dan biaya parkir bus itu adalah 5.000. Nah, karena sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita akan membuat model matematikanya. Yang pertama tadi ada apa? Ada fungsi kendala. Ya, fungsi kendala untuk kolom luas. Nah, kolom luas maka akan diperoleh 8x, karena mobil itu kita misalkan dengan X, berarti 8x ditambah dengan 24Y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya untuk kolom banyak kendaraan, nah ini akan diperoleh X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 20. Nah, gitu. Dan ada tambahan lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena suatu benda pada kehidupan sehari-hari itu bernilai positif. Maka banyak mobil dan bus di lahan parkir pastilah positif. Dan kalau digambarkan selalu pada kuadran pertama. Kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius ada di kuadran pertama, yaitu nilainya semuanya positif itu. Selanjutnya, setelah fungsi kendala ada fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu karena di sini tadi agar hasilnya maksimum, maka di sini kita tulisi maksimum ya. Kalau misalnya yang dicari nanti minimum berarti Z min gitu. Biaya parkir untuk mobil itu 2.000 dan plus 5.000, maka mobil itu X, 2.000 X ditambah dengan 5.000 Y. Seperti itu untuk soal luas lapangan parkir, cara memodelkan matematikanya. Itu apabila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan di play ulang video ini. Nah, untuk contoh memodelkan matematika nomor 2, yaitu di sini ada soal seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani ingin mencampur kedua pupuk tersebut ya, Satu bungkus pupuk untuk pupuk 1 harganya 17.500 dan pupuk 2 harganya 14.500 per bungkus. Buatlah model matematika untuk biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Nah, langkah yang pertama masih sama, yaitu harus dimisalkan dulu. Di sini yang dimisalkan adalah pupuknya. Untuk pupuk 1 itu adalah X dan pupuk 2 itu adalah Y. Itu. Selanjutnya jangan lupa buatlah tabel untuk mempermudah dalam membuat model matematikanya. Ada jenis pupuk yaitu pupuk 1 dan pupuk 2. Selanjutnya ada apa lagi? Ada fosfor ya yang diketahui, terus ada nitrogen serta yang terakhir ada harga.
Nah, untuk fosfor sendiri, pupuk 1 itu dia membutuhkan berapa sih? 30 gram fosfor, berarti fosfornya 30. Dan pupuk kedua, dia memerlukan fosfor 20 gram. Nah, sedang karena di sini ketersediaan fosfornya itu adalah sekurang-kurangnya 600. Berarti paling sedikit adalah 600. Boleh nggak lebih dari 600 gram? Boleh, berarti di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan 600. Terus untuk nitrogen pada pupuk 1 dia membutuhkan 30 gram nitrogen. Terus untuk pupuk yang kedua dia membutuhkan 40 gram nitrogen. Sedangkan ketersediaan nitrogen di sini adalah 720 gram. Karena sekurang-kurangnya atau paling sedikit adalah 720, maka tandanya lebih dari sama dengan 720. Selanjutnya untuk harganya. Harga pupuk 1 itu adalah 17.500. Harga pupuk 2 itu adalah 14.500. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat model matematikanya. Ada fungsi kendala dan fungsi objektif. Untuk fungsi kendalanya dulu. Untuk kolom yang pertama, yaitu di sini berapa? Fungsi kendalanya bagaimana? Ada 30x ditambah dengan 20y lebih dari sama dengan 600. Nah, seperti ini. Terus kolom yang kedua yaitu untuk nitrogen. Berapa? Bagaimana model matematikanya? Yaitu 30x ditambah dengan 40y lebih dari sama dengan 720. Itu masih ada tambahan lagi yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena pada kehidupan sehari-hari suatu benda itu kan bernilai positif ya. Pupuk itu tidak mungkin bernilai negatif. Pastilah dia bernilai positif. Maka gambarnya nanti ada di kuadran 1. Untuk X dan Y-nya positif semuanya. Terus untuk fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Karena di sini yang dicari adalah untuk biaya minimum yang harus dikeluarkan. Minimum berarti yang dicari adalah apa? Z min atau Z minimum. Nah, di sini ada tulisannya Z min. Yaitu sama dengan 17.500x ditambah dengan 14.500y. Nah, seperti itu untuk contoh memodelkan matematika soal yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan pupuk pada tanaman padi seorang petani ini. Nah, apabila masih bingung, boleh banget untuk ditonton ulang videonya dari soal pertama maupun dari soal yang kedua. Itu terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf apabila masih belibet dalam berkata-kata gitu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.